Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini menjadi sebuah ibadah yang spesial bagi kami, ya, khususnya untuk anak-anak yang mereka siap dipakai Tuhan untuk melayani dan mau menyampaikan banyak berkat yang mereka terima ketika mereka mengikuti sekolah Injil liburan selama 2 hari, ya, minggu lalu di hari Sabtu dan di hari Minggu. Dan pagi hari ini mereka akan sama-sama melayani Tuhan dan tentunya membagikan berkat-berkat yang mereka terima di dalam sekolah Injil liburan. Dan saat ini kita akan bersama-sama siapkan hati pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu dan Saudara untuk bersaat teduh secara pribadi, datang kepada Tuhan secara pribadi. Satu pujian, Bapa kami datang kepadamu. Biarlah pujian ini boleh menjadi kerinduan hati kita. Singer akan mendahului untuk menaikkan pujian ini. Bapak Ibu dan Saudara bersaat teduh secara pribadi kepada Tuhan. Diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soralah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kuasa, Allah Israel
setiap syukur kami karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kembali diberi kesempatan untuk kami boleh datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Secara khusus Tuhan, ketika pagi hari ini bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, kami rindu melayani Tuhan, kami rindu bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bila Tuhan Kau melayakkan setiap hati kami, pikiran kami, dan kami boleh layak dan berkenan untuk menaikkan segala pujian dan penghormatan kami hanya kepada Tuhan. Berkatilah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kami boleh pulang dengan membawa sukacita Tuhan. Kami boleh pulang dengan membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan, oleh karena Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan segala pujian kami, hormat, syukur, dan penyembahan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama bersehati. Kita mau membawa setiap pergumulan kita, secara khusus untuk sekolah minggu di Gereja Baptis Indonesia Ketawang di tempat ini. Bagaimana ketika sekolah minggu bertumbuh, pasti gereja bertumbuh. Bagaimana kita rindu supaya gereja ini dipakai Tuhan untuk sungguh-sungguh menjangkau anak-anak untuk masa depan bagi gereja ini. Satu pujian mengawali kita. Ku percaya bahwa janji Tuhan yang ajaib. Mari kita katakan pujian ini sebagai bentuk iman dan percaya kita kepada Tuhan untuk setiap janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan boleh mempertemukan kami di gereja ini untuk beribadah Tuhan, untuk menaikkan segala syukur kami dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menyerahkan segala pengharapan kami, segala doa kami, segala pergumulan kami Tuhan, khususnya dalam sekolah minggu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi lembaga literatur baptis ya Tuhan, yang menyediakan segala bahan-bahan untuk menunjang semua kegiatan sekolah minggu, khususnya di Gereja Baptis Indonesia Ketawang ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengurapi setiap pekerja-pekerja di LLB ya Tuhan, yang telah menyiapkan segala tema-tema, segala buku-buku yang akan kami gunakan untuk sekolah ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi guru-guru kami ya Tuhan, kiranya Tuhan terus mengurapi, terus melimpahkan hikmat-Mu ya Tuhan kepada guru-guru kami Tuhan. Kiranya guru-guru kami boleh terus membantu kami ya Tuhan, terus menggandeng kami untuk belajar bagaimana firman Tuhan digenapi atas kami ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa bagi semua murid-murid-Mu Tuhan yang telah mengikuti sekolah minggu, yang telah terlibat dalam sekolah minggu. Kiranya Tuhan terus memberkati, baik yang sudah setia Tuhan boleh tambah-tambahkan iman, Tuhan boleh terus mengurapi teman-teman kami yang sudah setia ini Tuhan, agar boleh tambah setia, tambah dekat dengan Tuhan, juga boleh menggandeng teman-temannya untuk bersama-sama sekolah minggu di gereja ini ya Tuhan. Juga Tuhan, kami menyerahkan untuk kehadiran Tuhan sekolah minggu. Kami bersyukur saat ini sekolah minggu kami Tuhan sudah banyak anak-anak yang boleh bergabung dalam sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa, Tuhan terus tambahkan baik dari kelas indria sampai dengan kelas dewasa, Tuhan terus memberkati. Juga Tuhan, kami menyerahkan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang belum terlibat dalam sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh mendorong Tuhan, Tuhan boleh menjamah agar jemaat-jemaat Tuhan yang belum terlibat boleh terlibat dan juga boleh mengikuti sekolah minggu bersama-sama dengan kami di gereja ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan Tuhan kelangsungan ibadah-Mu. Kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, ampuni setiap segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengembalikan setiap berkat yang sudah terlebih dahulu Tuhan limpahkan, bahkan Tuhan curahkan di dalam setiap kehidupan kita sepanjang minggu ini melalui persembahan dan persepuluhan. Kita akan memberikan persembahan sambil kita menaikkan pujian sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan itu baik buat setiap kehidupan kita, anak-anak yang percaya. Tuhan Yesus baik, dan kita akan berikan persembahan kita. Mari kita pujikan pujian ini, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari.
Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kudus, terima kasih atas segala persembahan yang telah kami berikan pada hari ini. Kami berdoa agar Engkau mempergunakan persembahan kami untuk kemuliaan-Mu dan untuk melayani sesama manusia. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Saudara dikasihi Tuhan, ketika sekolah minggu itu bertumbuh, gereja pasti bertumbuh. Setuju? Amin ya. Ketika sekolah minggu bertumbuh, pasti gereja bertumbuh. Karena Bapak Ibu dan Saudara, ketika sekolah minggu, ada waktu untuk Bapak Ibu dan Saudara belajar. Ada waktu untuk Bapak Ibu dan Saudara bertanya kepada gurunya dan melakukan firman Tuhan itu. Di gereja kita, sekolah minggu tidak hanya untuk anak-anak, sekalipun pagi hari ini yang melayani anak-anak, tetapi sekolah minggu di gereja baptis di seluruh Indonesia ini berlaku untuk asuhan. Asuhan itu adalah sebelum sekolah ya. Sejak asuhan mereka masih di bawah 3 tahun, sudah ada kelasnya dan ada kelas sampai lansia. Hanya mungkin di kelas kita belum ada kelas lansia ya. Tetapi bersyukur gereja kita dari kelas usia 0 sampai dengan usia dewasa, ada dewasa pria, ada dewasa wanita, semuanya bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan tidak hanya sekedar sesuai dengan kemauan gurunya mau memberikan pelajaran apa, sudah ada kurikulumnya, sudah ada materinya, ada buku gurunya, ada buku muridnya. Dan semuanya Bapak Ibu dan Saudara, ketika Bapak Ibu dan Saudara belum terlibat dan belum mencoba bagaimana sekolah minggu itu, ya belum tahu bagaimana berkatnya, mari kita akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang belum terlibat di dalam sekolah minggu, supaya gereja ini semakin hari semakin bertumbuh. Menjadi goal bagi gereja kita bahwa kehadiran ibadah 100% itu juga goal kehadiran sekolah minggu 100% sesuai dengan kehadiran ibadah, dan itu menjadi target di gereja kita. Nah, doakan terus, dukung dan juga ikuti supaya berkat-berkat Tuhan semakin dirasakan. Dan saat ini kita akan bersama-sama memujikan. Ketika sekolah minggu bertumbuh, gereja pasti bertumbuh. Maju sekolah minggu, mari sekolah minggu, kita akan pujikan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri. Dan bait yang pertama dan refrennya, anak-anak sekolah minggu yang akan mendahului untuk memujikan pujian. Jutaan jiwa, anak-anak. Jutaan jiwa dalam dosa, dahaga akan firman Allah, berita kasih
Pujian ini mengatakan ketika kita itu adalah pokok-pokok anggur yang kuat, kita tidak akan mungkin dipotong. Begitu juga dengan sekolah minggu. Sekolah minggu membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, belajar akan firman Tuhan, dan tetap tinggal di dalam pokok anggur yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pujian ini pujian sekolah minggu, tetapi ada versi barunya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Mari kita akan bersuka cita melalui pujian ini, bergerak sesuai dengan pujian ini. Mari kita akan pujikan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus pokok. dididik
untuk mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Yakin dan percaya Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak perlu khawatir akan masa depan mereka, karena sesungguhnya masa depan mereka ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kemarin bersama-sama ada sekolah Injil liburan hari Sabtu dan hari Minggu, 2 hari. Rasa-rasanya 2 hari tidak cukup untuk menyelesaikan segala kegiatan yang diadakan, dan tetapi 2 hari itu tidak mengurangi berkat-berkat yang kami terima, baik itu dari sisi guru maupun murid-murid sekolah minggu. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan diberkati melalui sebuah kesaksian bagaimana anak-anak Tuhan ini menerima berkat Tuhan melalui sekolah Injil liburan. Dan saat ini untuk yang pertama yang akan membagikan kesaksiannya ada Adik Diandra yang akan menyampaikan kesaksiannya kepada Tuhan. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenalkan, nama saya Diandra Putri Wiratama. Saya berumur 9 tahun. Saya masuk kelas pratama. Saya telah mengikuti SIL dengan tema Gali dan Temukan pada tanggal 8 sampai 9 Juli tahun 2023. Ketika saya mengikuti SIL selama 2 hari, saya merasa senang dan mendapatkan banyak berkat dari Tuhan Yesus. Sekolah Injil liburan memberikan kesempatan kepada saya untuk menggali lebih dalam dan menemukan harta karun yang tersembunyi dalam firman Tuhan. Melalui ceramah, diskusi, permainan, dan membuat keterampilan, kami semua diajak menelusuri makna firman Tuhan. Saya sangat bersukacita dalam mengikuti SIL. Bersama teman-teman, kami belajar firman Tuhan, memuji nama Tuhan, membuat hasta karya, dan juga belajar sambil bermain. Saya merasakan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami. SIL memberikan kesempatan kepada kami untuk melibatkan diri dalam melayani Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih kepada semua guru dan pembimbing karena telah merancang SIL dengan sangat menyenangkan. Semoga kesaksian dan pengalaman saya bisa menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu adalah kesaksian dari perwakilan murid pratama cewek ya. Dan satu lagi Bapak Ibu dan Saudara, ada sebuah kesaksian. Dia adalah murid pratama juga, tetapi dia adalah satu-satunya cowok di antara teman-teman sekelasnya, yang paling ganteng di antara teman-teman sekelasnya. Dan dia tidak mau kalah ya, dia juga mau menyampaikan kesaksiannya untuk Bapak Ibu dan Saudara. Mas Jose akan menyampaikan kesaksiannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya Jose Mika Widianto. Saya adalah murid sekolah minggu kelas pratama. Saya sangat senang sekali mengikuti sekolah minggu. Kedua orang tua saya juga sangat mendukung saya untuk menjadi anak yang setia kepada Tuhan.
Di masa liburan sekolah, seluruh gereja baptis yang ada di Indonesia mengadakan sekolah injil liburan. Begitu juga dengan GBI Ketahuan juga mengadakan acara SIL. Saat ini saya mau bercerita bagaimana pengalaman saya mengikuti sekolah injil liburan gereja selama 2 hari kemarin. Dengan semangat yang bergebu-gebu, saya dan teman-teman mengikuti SIL diawali dengan pujian, menyanyikan lagu tema, menonton film, pelajaran Alkitab, mengerjakan tugas yang ada. Memang saya sempat lesu padahal belum jam 12 siang. Ternyata saya sudah mulai lapar dan kami makan bersama. Setelah selesai makan, kami semakin bersemangat karena kami melanjutkan kegiatan dengan main game. Kami mendengarkan cerita teladan dan membuat prakarya. Sampai waktu habis terasa sangat cepat, membuktikan bahwa kami semua sangat menikmati acara SIL. SIL tahun 2023 ini mengambil tema gali dan temukan. Bagaimana kami diberkati banyak hal, menggali kebenaran untuk bisa menemukan sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sangat memberikan kami semua yang ikut. Saya sangat senang, apalagi jika banyak teman yang bisa ikut baik dalam SIL maupun dalam sekolah minggu. Semua yang diajarkan dalam SIL dan dalam sekolah minggu sangat bermanfaat buat hidup saya. Saya mengajarkan Bapak, Ibu, kakak dan teman-teman, mari setia sekolah minggu. Mari belajar firman Tuhan bersama dalam sekolah minggu dan rasakan berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Inilah kesaksian saya, Yosef, murid kelas sekolah minggu yang mau setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana mereka diberkati, bagaimana mereka sungguh-sungguh rindu untuk seluruhnya bisa setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita mendorong anak-anak kita untuk rajin sekolah minggu, sedangkan kita belum terlibat sekolah minggu. Mari saya dan murid-murid dan guru-guru yang lain tidak akan jemu-jemu untuk mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara setia dan terlibat di dalam sekolah minggu. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, dalam satu ayat, beberapa ayat dari Mazmur pasal yang ke-19 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dalam hatiku aku mau menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, di dalam SIL kemarin, anak-anak yang peserta SIL semuanya sudah berjanji bagaimana mereka mau taat kepada kitab suci, bagaimana mereka mau belajar dan menjadikan kitab suci itu sebagai terang, pelita di dalam setiap jalan-jalan kehidupan mereka. Inilah janji anak-anak Tuhan untuk sekolah Injil liburan yang kemarin sudah disampaikan. Janji untuk setia dan taat kepada kitab suci. Ya, demikianlah adalah janji anak-anak Tuhan ini untuk terus setia
kepada firman Tuhan yang menjadikan terang serta pelita di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita juga tidak akan ketinggalan. Kita mau memujikan dengan penuh sukacita, dengan semangat bahwa firman-Mu Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kembali Bapak Ibu dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita dengan sukacita, dengan bersorak-sorai bagi Tuhan, kita akan memujikan Ku Kan Terbang. Mari bertepuk tangan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu
bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadikannya sebagai pelita dan terang bagi setiap jalan-jalan kehidupan kita. Ternyata anak-anak kalau melayani itu yang membawa kesan tersendiri. Nggak tahu bagi orang tua yang anak-anaknya tadi tampil di depan mengikuti tadi, mungkin juga sama ya yang dirasakan. Ada rasa bangga, haru, dan juga sukacita, bahagia karena melihat ternyata anakku sudah bisa melayani. Dukung terus Bapak Ibu Saudara anak-anak kita di dalam pertumbuhannya, di dalam kerohanian, semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mereka disiapkan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 29. Saudaraku, ini memang cukup panjang, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah. Tetapi ini bukanlah hal yang asing untuk kita bahas, sebab di dalamnya salah satu ayat itu juga menjadi ayat emas mungkin bagi kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat 13 saya akan memulainya dari ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kepadamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini yang mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin menjadi ayat andalannya itu di ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masih dalam tetap tema sil, Bapak Ibu Saudara, gali dan temukan. Apa sih yang akan kita gali dan apa yang akan kita temukan? Ini yang akan menjadi topik pembahasan kita. Menggali dari kebenaran, apa yang akan kita temukan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara ini apa? Ini adalah sebuah tambang. Kira-kira apa Bapak Ibu? Batu bara. Batu bara. Di mana Indonesia itu penghasil batu bara terbesar? Kalimantan. Di Indonesia, di Jawa ada enggak ya? Ya, ini adalah batu bara. Masih ingat ini kalau nggak salah itu dulu pelajaran pengetahuan alam ketika SD SMP. Terjadinya batu bara. Ayo, siapa yang ingat? Batu bara itu terbuat dari apa? Bahan dasarnya tumbuhan ya, fosil tumbuhan. Kalau minyak tanah, binatang. Ingat ya Pak ya? Masih ingat ya Pak ya? Nah, batu bara ini kalau nggak salah, nanti kalau salah dikoreksi ya. Ini batu bara itu terbentuk dari sisa tumbuhan. Nah, ini akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang mati dan tidak sempat mengalami pembusukan secara sempurna. Jadi batu bara ini dari tumbuhan yang mati tetapi dia tidak mengalami pembusukan. Nah, kok isok gitu ya? Disitulah Gusti Allah hebatnya. Lalu kemudian setelah itu terpendam di dalam perut buminya, Bapak Ibu Saudara, itu tidak hanya membutuhkan 1 tahun, 2 tahun. Masih ingat berapa tahun?
berjuta-juta tahun, katanya gitu ya. Berarti bumi kita ini sudah usianya berapa juta tahun? Ketika ada temuan yang mengatakan katanya ini tertimbun selama berjuta-juta tahun. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah pernah melihat batu bara? Saya hanya gambarnya kok, belum pernah melihat wujudnya. Tapi kalau dalam produk lain saya sudah pernah melihat. Nanti Bapak Ibu Saudara pasti akan oh alah gitu ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, manfaat batu bara bagi manusia. Bahan bakar pembangkit listrik, ada yang namanya pembangkit listrik tenaga uap. Ingat ya, itu salah satunya dari batu bara, salah satu campurannya. Menghasilkan produk gas yang mungkin ada pada Bapak Ibu Saudara, salah satu campurannya dari batu bara. Kemudian mendukung industri baja, mungkin untuk pembakaran dari batu bara. Membantu produksi pupuk pertanian. Nah, pupuk ada yang sering bercocok tanam, nandur lombok, nandur tanaman hias, memakai pupuk. Mungkin salah satu unsurnya memakai dari batu bara. Mendukung industri aluminium, mungkin juga untuk proses pembakaran dan campuran dari bahan bakunya. Ada 14 Bapak Saudara yang saya catat. Membantu industri kertas, campuran bahan bakar kendaraan. Bapak Ibu Saudara nek bawa sepeda motor, bawa mobil, itu berbahan bakar, sekarang bensin tidak ada ya, solar. Nah itu salah satu campurannya dari ini batu bara. Mendukung produksi semen yang dipakai untuk membangun rumah, rupanya juga ada unsur batu baranya. Bahan tambahan industri kimia, ini bisa juga alat-alat perlengkapan yang Bapak Ibu Saudara sering pakai keseharian. Salah satunya adalah sabun mandi, itu ada unsurnya. Tapi tidak tahu jenisnya sabun mandi apa. Tapi ketika saya mencari informasi, itu salah satunya. Menjadi bahan bakar dengan bentuk cair, salah satunya di bensin. Kemudian tenaga utama PLTU, watt. Nah, sebagai bahan komponen sabun, Bapak Saudara mandi pakai sabun enggak? Kalau pakai sabun berarti ada unsur ininya. Mendukung produksi industri plastik, memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah manfaat batu bara yang dapat kita nikmati selama ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita melihat ini adalah hal sepele. Meskipun batu bara berada dalam tanah, bahkan mungkin tersembunyi dalam perut bumi, namun manusia tidak sulit untuk menemukannya sehingga dapat memberikan manfaat. Mungkin tertimbun kalau kita melihat ya, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa searching atau googling ya, ternyata tambangnya itu sangat dalam sekali, sangat dalam untuk mendapatkan batu bara. Tetapi kesulitan itu bukan berarti menjadi penghalang manusia untuk mendapatkan batu bara. Nah, Bapak Saudara, apa sih kaitannya ini dengan firman Tuhan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini berkaitan dengan gali dan temukan. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, apa sih yang menjadi keyakinan kita untuk kita memiliki pengertian pengetahuan tentang Allah? Tadi sudah dinyanyikan, ya, tadi sudah dinyanyikan oleh anak-anak. Ternyata Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, kalau Alkitab mengatakan pelita bagi kaki, terang bagi jalan, itu bukan hanya sekedar nyanyian. Rupanya firman Tuhan itu juga bisa menjadi suatu hal yang memiliki nilai yang tidak terhingga ketika kita mau menggalinya, ketika kita mau mencarinya. Dan ada satu hal yang akan kita temukan yang melebihi apapun nilainya dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Apa? Keselamatan. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, batu bara itu adalah sebagai ilustrasi. Batu bara yang dalamnya saja seperti itu bisa dicari, bisa digali, bisa
ambil dengan berbagai macam cara. Nah, begitupun juga kita maupun orang lain, jika mau menggali lebih dalam kebenaran Alkitab, maka akan menemukan keselamatan di dalam Kristus. Dan nilainya tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Ribuan ton batu bara, emas ataupun bahkan mungkin bahan tambang lainnya, Bapak Saudara, tidak bisa menukar apa yang terkandung di dalam Alkitab. Ketika kita mau mencari dan ketika kita menemukan, maka ini tidak mungkin akan kita lepaskan demi apapun juga. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, dari Yeremia kita sekarang ke Alkitab. Dari Yeremia pasal yang ke 29 ini, Bapak Ibu Saudara, maaf, ada dua ya, saya belum mengganti. Memberikan dua pengajaran penting yang akan kita gali dari firman Tuhan melalui kehidupan bangsa Israel saat dalam masa pembuangan. Bapak Ibu Saudara, rupanya bangsa Israel, atau kalau kita melihat di sini dari suku Yehuda, ini mereka mengalami suatu peristiwa yang sangat memilukan, di mana bangsa itu harus mengalami yang namanya kekalahan, dan dia harus mengalami pembuangan. Dia harus diasingkan, pria harus dibuang di sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja, Nebukadnezar pada waktu itu. Negeri itu adalah negeri yang bernama Babel. Dibuang di situ, dan pembuangan itu merupakan suatu pendisiplinan dari Allah. Masih ingat Bapak Ibu Saudara, berapa lamanya bangsa Israel harus tetap di situ sampai dia menjadi keluar sebagai bangsa yang bebas? Dan itu adalah bentuk pendisiplinan Allah terhadap bangsa Yehuda. Masih ingat? Nggak tahu ya apakah ini kotak atik gadok atau enggak, tetapi saya yakin dan percaya bahwa ini memang sudah menjadi ketentuan Tuhan. Bilangan 7, dan saya tidak berharap atau saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara mensakralkan angka 7 ya. Tidak tahu, di dalam Alkitab mencatat angka 7 itu menjadi angka yang mungkin diperhitungkan. Satu, pembebasan bangsa Israel atau kemerdekaan bangsa Israel ini dari perbudakan, perhambaan. Ketika dia mengabdi, menghamba kepada seorang Tuhan, dia akan mendapatkan keringanan pembebasan selama 7 tahun. Masih ingat salah satu tokoh Alkitab, Yakub kalau tidak salah, dia harus mengambil seorang istri ya, dari Laban. Iya, Yakub ya kalau tidak salah ya. Lalu ia diperbolehkan untuk menikahi anaknya, tetapi rupanya bukan yang dikehendaki oleh Yakub. Seharusnya Yakub ini menginginkan siapa? Rahel. Tapi siapa yang diberikan oleh Laban? Lea. Loh, lah kok Lea? Lah kok bukan Rahel? Padahal aku menginginkan Rahel. Karena sudah dinikahi ya dia harus bertanggung jawab, dan dia harus menunaikan tanggung jawab itu selama 7 tahun. Baru dia bisa menikahi 7 tahun. Oh, Rahel. Lalu kemudian selain daripada itu, 7 tahun berikutnya setiap hamba, seorang hamba yang dibeli oleh seorang tuan bagi Israel, Bapak Ibu Saudara, dia baru mendapatkan pembebasan selama kurang lebih dia harus menjadi seorang hamba selama 7 tahun. Setelah itu terserah bagi hamba ini. Kamu mau masih tetap tinggal bersama tuanmu atau bebas? Ya terserah. Kalau dia sama tuannya ini nyaman, diperlakukan baik, ya mungkin dia akan tetap di situ sebagai seorang hamba. Dan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bangsa Israel atau Yahudi, Yehuda, Bapak Ibu Saudara, dia mendapat pendisiplinan dari Allah selama 70 tahun. Selama 70 tahun dia harus
benar-benar menjadi orang-orang buangan. Dan dia harus terima itu sebagai pendisiplinan Allah. Dan setelah masa 70 tahun nanti, mereka akan mengalami pembebasan. Itu di Maleakhi. Setelah 70 tahun mereka mengalami pembebasan, itu di situ. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, rupanya pendisiplinan ini suatu pendisiplinan yang mungkin berat. Tetapi Yeremia, dia adalah seorang nabi, dan Yeremia pun juga diperhadapkan dengan nabi-nabi palsu. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di ayat-ayat sebelumnya, Yeremia itu diperhadapkan satu tantangan yang juga adalah seorang nabi, bukan seorang, banyak nabi. Tetapi nabi yang dihadapi oleh Yeremia ini adalah nabi-nabi palsu yang memberikan harapan-harapan palsu kepada bangsa Yehuda bahwa nanti kamu akan bebas, kamu harus melakukan ini ritual-ritual keagamaan. Tetapi Yeremia tidak, sebab Tuhan telah berfirman kepadaku, masa yang akan kau jalani adalah 70 tahun, dan itu harus kau lakukan. Yeremia terus-menerus memberikan kekuatan, tetapi pada masa-masa itu Tuhan akan memberkati engkau di tengah-tengah masa sulitmu. Di pembuangan dia harus menjadi budak. Tetapi budak yang dimaksud tidaklah seperti pada umumnya diperlakukan yang tidak baik. Tetap mereka diperlakukan sebagai bangsa jajahan, tetapi mereka juga punya hak di dalamnya itu. Nah, itu kemudahan yang Allah berikan. Dan itulah yang disampaikan Yeremia kepada bangsa Yehuda sebagai kekuatan, sebagai penghiburan, bahwa nanti kamu akan bisa melewati masa ini, dan ketika engkau melewati masa ini, kau akan merasakan kemerdekaan yang Allah sediakan. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita akan melihat bagian yang pertama. Saudara, mungkin kalau adik-adik ini tidak tahu, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara kenal orang ini? Siapa? Ronaldo. Chris John. Siapa Chris John? Petinju. Dia adalah petinju berasal dari Tegal. Oh, Banjarnegara ya, pokoknya daerah Banyumasan ya. Apa-kiak gitu ya. Acak kayak gue lah. Dari situ, dari Indonesia. Kalau nggak salah di kelas bulu di kancah nasional dulu, kalau nggak salah Alvaridzi itu ya, barengan itu ya kalau nggak salah tuh. Saya sempat mengikuti Alvaridzi, terus siapa itu yang Kidal itu ya, Kidal. Bukan perkara mudah Chris John bisa mencapai pada fase tingkat internasional petinju kelas dunia, meskipun tidak sampai kelas berat ya, tidak sampai seperti Mike Tyson, Holyfield dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, prestasi yang luar biasa ia capai. Ia mendapatkan suatu gelar yang sangat luar biasa. Ketika dia sudah mulai terdengar namanya di kelasnya, orang-orang sudah pada minder ketika mendengar nama Chris John. Bukan Chris Tiwalon ya, tapi Chris John. Nah, Bapak Saudara, untuk mencapai pada fase ini, apakah tiba-tiba Chris John ini menjadi juara dunia? Dia harus melewati tantangan-tantangan sulit. Dia harus berlatih lebih giat, berlatih lebih keras supaya apa? Supaya dia sampai pada fase petinju kelas dunia. Dia harus menghadapi lawan, tandingannya ya enggak gampang. Awal mula dari nasional dulu, tantangannya, lawannya juga berat. Seimbang. Bahkan dia harus mungkin bersusah payah, berjerih, bersakit-sakit untuk mencapai gelar nasionalnya. Belum lagi naik ke level kelas dunia. Artinya apa saudara? Ada pendisiplinan. Dia harus berdisiplin hidupnya, disiplin latihannya, disiplin untuk teknik-teknik, menguasai teknik dalam pertarungan atau dalam tinju. Dan bahkan mungkin banyak lagi teori-teori yang harus dia kuasai untuk bisa mencapai pada kemenangan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya pendisiplinan yang Allah berikan adalah untuk
menerima berkat. Amin, saudara. Mungkin saat ini saudara mengalami pendisiplinan Allah. Mungkin juga saudara saat ini tengah mengalami situasi sama seperti bangsa Yehuda ketika berada di pembuangan. Nggak gampang. Hidup di bawah penjajahan itu nggak enak. Katanya kan gitu. Saya nggak merasakan. Nggak tahu. Mbah Yoto dulu masih mengalami penjajahan di Belanda nggak kan? Masih ya kan? Tahun 47. Padahal itu udah merdeka ya kan? Iya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya simbah saya, Bapak Saudara, itu mengalami. Simbah saya itu meninggal itu usianya 105 kalau nggak salah. Kelahiran 1892. Meninggal tahun 2001 atau 2002. Sering menceritakan dia itu bahwa hidup di zaman London, zaman Belanda, sampai bahasa itu bisa bahasa Belanda. Karena dulu kan ada bahasa Belanda itu diajarkan. Overtone dan lain sebagainya itu dia ngomong gitu semangat karena mengingat masa dulu masih di dalam penjajahan. Dan ketika masa kemerdekaan dia bisa menceritakan kepada anak cucunya. Saya sempat diceritakan. Nggak gampang, nggak enak itu di sana. Mangannya gorseko telo itu di sini pohon. Nah orang Lampung telo itu singkong. Telo, tiwul dan lain sebagainya itu menjadi makanan pokok. Makan beras, nasi itu pun susah untuk mendapatkan dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Saudara? Hidup di dalam lingkaran penjajahan itu tidak mudah dan tidak menyenangkan. Dan saya rasa tidak ada yang mau, tidak ada yang bersedia hidup di dalam penjajahan. Itu dialami oleh bangsa Yehuda ketika dalam pembuangannya di Babel. Nah kita lihat Bapak Saudara, pembuangan ke Babel adalah final. Itu adalah pendisiplinan Allah dan itu adalah mutlak. Yehuda akan diam di sana selama 70 tahun, ayat 8 sampai ayat 10 Bapak Saudara. Yeremia meyakinkan umat di pembuangan untuk menerima situasi mereka dengan percaya bahwa hal itu adalah rancangan damai sejahtera untuk mereka, ayat 11 tadi. Sebab apa yang Allah sampaikan? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Loh kok bisa? Padahal mereka ada dalam penjajahan bangsa Babel. Tapi kok Tuhan mengatakan bahwa ini adalah rancangan damai sejahtera. Allah ini mereka belajar dari kondisi yang ada. Allah ingin supaya dengan kejadian yang mereka alami, mereka memiliki satu kesadaran bahwa ini adalah pendisiplinan dari Allah. Nah, pendisiplinan itu banyak Bapak Ibu Saudara. Maksud daripada pendisiplinan yang Allah berikan untuk bangsa Yehuda, Israel ini adalah pendisiplinan supaya mereka menuju pada pertobatan, supaya bangsa Yehuda ini bertobat dari perbuatan yang jahat. Ya. Pendisiplinan dari Allah membawa pada pertobatan. Ketika mereka, suku Yehuda, bangsa Yehuda ini benar-benar menyadari kesalahan mereka, mereka mau berbalik, mereka mau kembali kepada Allah, mereka mau bertobat kepada Allah, maka janji yang Allah ucapkan itu, janji yang Allah firmankan itu akan digenapi. Itu sudah menjadi bagian dari rancangan Allah. Allah tidak ingin mencelakakan umatnya. Bagaimanapun juga Yehuda, Israel adalah umat kesayangan Allah. Bagaimanapun juga, saudara, Israel itu umat kesayangan Allah. Allah tidak bisa mengganggu-gugat hal ini, sebab ini adalah janji Allah, dan janji Allah akan selalu ditepati. Semarah-marahnya Allah, semurka-murkanya Allah terhadap Israel, Allah tidak akan menghancurkan, menghabisi mereka semua. Hanya yang Allah berikan adalah dalam bentuk pendisiplinan. Seperti bangsa Yehuda ini juga mendapatkan pendisiplinan. Tujuannya apa? Supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat,
dan kembali kepada Allah. Satu, supaya mereka mengalami pertobatan. Kemudian supaya mereka kembali merasakan penyertaannya di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan di dalam penjajahan itu. Terus menerus Yeremia memberikan surat, Yeremia terus memberikan kekuatan, Yeremia menyampaikan pesan-pesan Allah kepada mereka supaya apa? Supaya tetap tenang, supaya mereka tetap bisa bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah menyertai bangsa Yehuda. Meskipun dalam penjajahan Allah tetap menyertai mereka. Sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tetap memberikan cinta kasih-Nya. Kemudian ini yang terakhir, yang tidak luput dari pandangan Allah, bahwa pendisiplinan dari Allah membawa pada pemulihan. Allah ingin bangsa Yehuda ini kembali pulih hubungannya dengan Allah, kembali percaya kepada Allah, kembali menambahkan iman keyakinannya kepada Allah Yahweh, Allah Israel, Allah yang disembah oleh leluhur mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Ini yang diharapkan oleh Allah. Mereka kembali pada jalur yang sudah Allah sediakan. Adanya pemulihan. Sebab Allah memiliki satu kerinduan. Bangsa Israel, umat pilihan, umat kesayangannya ini bukan hanya cinta bertepuk sebelah tangan, bukan hanya Allah yang mengasihi Israel, bukan hanya Allah yang mencintai Israel, tapi Israel juga harus mencintai Allah. Harmonis. Allah mengasihi, mencintai Israel, Israel mengasihi, mencintai Allah. Itu adalah harmonis, itu seperti itu. Saling memberikan kasih, saling memberikan cinta. Itu yang Allah rindukan. Allah merindukan cintanya Israel ini kembali pulih. Begitu juga Allah ingin memulihkan cintanya kepada Israel. Karena apa? Allah seringkali dibuat kecewa, Allah seringkali dibuat sakit hati, Allah seringkali dibandingkan dengan Allah yang lain. Ono nyanyi toh. Pokok ini kok dibanding-bandingin. Orang itu tidak mau. Kalau dibandingkan pasti akan marah. Begitu juga dengan Allah. Maka Allah ingin pendisiplinan ini akan merubah bangsa Yehuda ini kembali mencintai Allah. Nah, ini cara Allah untuk membawa bangsa itu kembali kepada Allah. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara, pendisiplinan adalah proses untuk membentuk pribadi dan karakter yang tangguh dan berkenan kepada Allah. Allah dapat memakai situasi sulit, kemalangan, bahkan himpitan untuk mendisiplin supaya kita bertobat. Apapun bisa Tuhan pakai, apapun bisa Allah pakai untuk mendisiplin saya dan saudara. Bukan hanya Israel yang mendapat pendisiplinan. Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Israel juga menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Berbicara tentang apa? Keselamatan dari Allah. Kalau Israel saja mendapat pendisiplinan, padahal dia adalah umat yang dicintai oleh Allah sampai kapanpun, sampai selama-lamanya, kita pun juga mendapatkan bagian itu. Kita menjadi umat yang dikasihi oleh Allah, umat kesayangan Allah, umat yang dicintai oleh Allah. Apa yang Allah lakukan terhadap kekasihnya, saudara dan saya, kalau ia melihat dia sudah menyimpang jauh dari Allah? Salah satu cara adalah pendisiplinan. Supaya apa? Supaya kita memiliki satu kesadaran bahwa aku ini melakukan kesalahan terhadap Allah. Ketika kita memiliki satu kesadaran, maka pertobatan itu yang akan kita lakukan. Ketika pertobatan itu kita lakukan, percayalah bahwa berkat Allah itu akan kita terima. Amin. Aminnya kok gak tenanan. Berarti butuh bertobat. Bapak saudara dikasih Tuhan, ini yang harus kita temukan. Apa gunanya kita membaca Alkitab hanya sebatas rutinitas membaca roh, tapi kita tidak menemukan apapun juga. Padahal Alkitab memberikan informasi kepada kita, bukan hanya berkaitan berbicara tentang berkat, tetapi Allah
berbicara melalui firman Tuhan supaya apa? Kita sadar ada pertobatan dari kita, supaya apa? Kita memberitakan kabar baik kepada dunia, supaya apa? Supaya kita juga melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya keuntungan sepihak, seperti aku untung, tidak. Pengennya saudara dapat berkat, benar ya? Tetapi kalau saudara harus mengalami pendisiplinan, mau enggak? Manusiawi, mau. Aku nggak mau mengalami pendisiplinan, tapi bukan kehendak kita. Allah yang punya kehendak, pendisiplinan untuk menerima berkat. Ketika saat ini saudara menghadapi itu, ketika saudara mengalami pendisiplinan dari Allah, yakini, percayai bahwa ada berkat yang Allah sediakan. Amin. Wala berkat amin kencang. Amin. Kedua, Bapak Saudara, untuk hari depan yang lebih baik. Apa yang dialami Yehuda? Surat yang ditulis oleh Yeremia kepada Yehuda yang berada di pembuangan merupakan sumber kekuatan rohani untuk menjalani masa sulit yang sedang dihadapi. Penghiburan Yeremia senantiasa disampaikan kepada bangsa Yehuda. Yang dialami Yehuda adalah sebuah anugerah. Loh, kok bisa? Hidup dalam penjajahan kok dikatakan anugerah? Nah, kita lihat tadi. Sebab mereka masih diberi kebebasan untuk memilih hidup sesuai dengan rencana Allah atau berontak. Free will, kehendak bebas. Kamu mau ikut atau tidak? Nah, tentu semuanya itu akan ada konsekuensinya. Kalau mau ikut, ya sudah, ikuti rencana Allah itu, maka engkau akan mendapatkan damai sejahtera itu. Pendisiplinan yang Allah lakukan kepada Yehuda menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada umatnya, sehingga masih memikirkan hari depan yang lebih baik. Perhatikan, pendisiplinan kepada Yehuda, ya, ini Allah mengharapkan bahwa apa? Harapannya Allah supaya mereka ke depan memiliki pengharapan. Mereka masih hidup di dalam kehidupan yang lebih baik daripada masa lalu. Meskipun dia harus melewati masa 70 tahun, itu berapa generasi Bapak Saudara? Mungkin 2-3 generasi. Generasi berikutnya yang akan menikmati berkat Allah itu. Lalu generasi itu apa? Generasi itu menikmati bagaimana Allah mendisiplin hidup mereka, supaya itu menjadi satu pembelajaran bagi generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu Bapak Saudara, penting bagi kita mengarahkan anak-anak kita untuk apa? Untuk mereka sungguh-sungguh memperhatikan kerohaniannya, pengenalannya akan Tuhan. Nah, harapannya di sini Bapak Saudara, supaya mereka bisa menikmati masa depan yang lebih baik. Masa sulit tersebut akan menjadi pengalaman berharga untuk semakin taat dan setia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin juga bagi orang yang tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan, masa sulit itu akan berakhir apa? Bukan kesetiaan, tapi apa? Bukan kesetiaan, bukan tambah setia, tetapi malah meninggalkan Tuhan. Makanya Yeremia tidak ingin hal itu terjadi. Yang dilakukan Yeremia memberikan kekuatan, Yeremia memberikan penghiburan, dan itu bukan dasar kemauan Yeremia. Allah yang berfirman kepada Yeremia supaya Yeremia menyampaikan pesan ini kepada Yehuda. Meskipun kau berada di pembuangan selama 70 tahun, ingatlah, percayalah, Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Allah senantiasa memberikan kekuatan, Allah memberikan penghiburan, dan Allah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Meskipun saat itu mereka belum menikmati itu, tetapi lihatlah di sini. Ini yang Allah sediakan melalui pendisiplinannya. Ada masa depan yang lebih baik. Memang ada masa sulit di situ yang harus dihadapi, dan dia harus terus berjuang
dalam masa sulit ini, hingga sampai dia menemukan masa depan yang penuh harapan itu, sampai dia menemukan harapan Allah yang Allah sediakan itu. Memang tidak dialami pada masa ini, saudara, tetapi pada masa berikutnya bangsa Yehuda atau Israel menjadi bangsa yang menikmati masa depan yang dijanjikan oleh Allah. Bentuk pendisiplinan ini adalah latihan bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yehuda untuk apa? Semakin taat, semakin setia. Loh, apa nggak bisa Tuhan mempersingkat? Bisa. Lah, apa Tuhan nggak bisa? Wes cukup 1 tahun saja Yehuda itu mengalami seperti itu pendisiplinan, bisa saja. Tetapi Allah ingin melihat jauh ke depan, siap atau tidak mereka hidup bebas. Kadang gitu ya. Nah, ini bisa menjadi satu pengalaman karena hanya 1 tahun mereka mengalami masa sulit itu. Mungkin ketika mereka sudah bebas, mereka akan kembali lagi hidup yang tidak teratur, menyakiti hati Tuhan lagi. Tetapi ketika mereka sudah mengalami yang sangat lama, sangat jauh pengalaman itu, pendisiplinan itu, mereka akan benar-benar menyadari dan mereka akan benar-benar kapok. Sama seperti kita mendisiplin anak. Clara itu kalau melakukan kesalahan ketika berada di tempat Uti tak disiplin, saudara. Pendisiplinannya apa? Gak boleh ke rumahnya Uti sampai kapan? Selama papa mengizinkan. Nah, makanya dia harus berpikir panjang. Kalau dia melakukan kesalahan tempatnya Uti, aku mesti gak oleh tempatnya Uti tempat pastinya. Dan benar, saudara, ini yang membuat saya akhirnya ya rada terang sebenarnya. Ketika sudah melewati masa pendisiplinan, dia tak ajak ke tempatnya Uti. Utinya bilang, kok kamu lama nggak ke sini? Dihukum papa, gitu ya, rada pleng gitu. Dihukum papa, lama apa dihukum? Nah, kemarin nakal di sini. Dan dihukum apa? Ya nggak boleh ke tempatnya Uti. Sampai kapan? Sampai papa mengizinkan. Dan ini papa boleh kalau ini udah ke sini. Saudara, ini pendisiplinan yang saya lakukan. Karena apa? Itu sebagai pembelajaran supaya tidak mengulangi kesalahan itu. Supaya dia semakin mengingat. Semakin lama dia nggak ke rumahnya Uti, saya tahan. Jadi aku yang pengen ngajak dia ke tempatnya Uti. Jadi aku yang mesaknya di sini kan dia sendirian. Kalau di sana banyak temannya. Jadi mesak nih. Tapi itu harus saya lakukan supaya dia sadar bahwa apa yang dia lakukannya ini adalah satu kesalahan. Tujuannya supaya tidak mengulangi kembali. Supaya ada ini loh, ketaatan. Apa yang disampaikan itu harus didengar. Jangan diabaikan. Diabaikan ya akan ada pendisiplinan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin saat-saat ini pun juga kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa pendisiplinan. Tapi percayalah dan yakinilah di ayat 15 sampai 20 bahwa pendisiplinan Allah itu adalah untuk hari depan yang lebih baik, supaya kita bisa berbenah diri, supaya kita bisa memperbaiki diri. Apa yang dahulu itu menjadi kesalahan, supaya itu tidak kita ulangi lagi. Supaya itu menjadi satu peringatan, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu juga Israel, Yehuda khususnya. Dia mendapat pendisiplinan supaya masa depannya lebih baik. Kalau kita sudah mengetahui apa kesalahan kita di masa yang lalu, tentu kita harus memiliki satu kesadaran, jangan sampai kesalahan itu terulang untuk yang kedua kali. Sama seperti saya mendisiplin Clara. Dia beranggapan jangan sampai aku melakukan kesalahan sehingga aku nggak boleh ke tempatnya Uti. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hasil dari penggalian akan firman Allah atau kebenaran dari Yeremia pasal 29 ayat 13 ini menemukan hal prinsip untuk dapat menjadikan pengajaran bahwa, perhatikan, betapa besarnya kasih setia Allah kepada umatnya. Allah mengasihi umatnya. Begitu juga saudara dan saya. Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi saya. Oleh karena itu ada pendisiplinan untuk saudara dan saya, supaya kita mengikuti setiap proses yang Allah sediakan. Ketika kita mengikuti proses itu, kita memiliki satu kesadaran, kita mengalami satu pertobatan, lalu kita akan
kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Masih ada kesempatan. Karena apa? Ada kasih setia Allah kepada umatnya. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita berbenah diri. Kemudian pendisiplinan yang diberikan kepada umatnya adalah untuk masa depan yang lebih baik. Ada masa depan yang lebih baik yang Allah sediakan untuk saudara dan saya di dalam pendisiplinan. Begitu pula bagi kehidupan kita, Bapak Saudara. Dia pun akan melakukan hal yang sama supaya kita senantiasa menggali kebenarannya, gali terus kebenarannya dalam firman Tuhan, gali terus kebenarannya dalam Alkitab. Maka apa? Maka kita akan menemukan satu hal yang sangat berharga, dan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Ada keselamatan, itu yang paling prioritas, saudara. Dia akan melakukan hal yang sama supaya kita menggali kebenaran sehingga dapat memahami dan menemukan rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Allah yang Allah sediakan untuk saudara dan saya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab firman bukan rancangan kecelakaan untuk kita, bangsa Israel, tetapi itu juga untuk kita. Tapi rancangan Allah penuh dengan damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Siapa yang gak pengen mengalami itu? Allah hanya ingin kita ada damai sejahtera, tentrem, ayem. Betul? Setuju? Saudara mau mengalami itu? Nikmati prosesnya, Bapak Saudara. Ikuti pendisiplinan yang Allah mungkin sudah kita alami. Bukan berarti Allah gak sayang, Allah cinta. Kenapa hal itu bisa terjadi? Supaya kita semakin cinta kepada Allah dan tidak menyimpang dari Allah, supaya kita bisa mengetahui rancangan Allah di masa yang akan datang untuk kita. Masa yang akan datang akan ada damai sejahtera kalau kita mau mengikuti rancangan yang Allah sediakan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini menguatkan kita, semakin kita memiliki pengenalan yang baik. Oleh karena itu, galilah terus kebenaran itu. Pelajari firman Tuhan supaya kita bisa menemukan kebenaran-kebenaran, supaya kita dapat memiliki kekuatan-kekuatan, supaya kita semakin hari semakin mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Saudara dikasih Tuhan, saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Alkitab buku terindah. Alkitab adalah satu keyakinan bagi kita secara khusus umat baptis. Alkitab itu adalah firman Allah. Ketika kita mau menggalinya, ketika kita mau mencari informasi berkaitan dengan keyakinan kita, Alkitab ini menjadi jawabannya. Alkitab ini adalah buku, sebuah buku yang indah, menakjubkan. Alkitab ini adalah satu surat yang akan kita baca terus. Surat dari Tuhan, surat cinta Tuhan untuk kita, saudara dan saya. Kita akan nyanyikan Alkitab buku terindah. Saya mengajak Bapak dan Saudara berdiri bersama-sama. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan? Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan? Isi bukunya berisi Alkitab itulah tandanya. Alkitab buku terindah. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan
kembali kita akan pujikan. Hai kawan, tahukah ada buku yang indah dan menakjubkan. Tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Itulah Alkitab, buku terindah. Alkitab, buku terindah, surat cinta dari Tuhan, dari Tuhan, untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab, buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab, buku terindah, surat cinta dari Tuhan, untukku dan untukku dan semua orang. Alkitab, buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Alkitab yang kami percayai, Alkitab yang kami yakini adalah firman Tuhan, adalah firman-Mu. Biarlah ini bukan hanya sekedar buku yang hanya kami tumpuk di rak buku Tuhan, tetapi biarlah ini dapat kami terus gali sehingga kami dapat menemukan keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat menemukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai tinggi, sehingga kami dapat memilikinya. Nilai yang tertinggi itu adalah keselamatan. Ada ajaran, ada didikan, ada teguran yang ada dalam firman Tuhan. Bahkan juga ada berkat, ada pendisiplinan, ada perintah. Dan biarlah itu dapat kami terus gali, sehingga semakin hari kami dapat mengerti, semakin hari kami dapat memahami rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan tulis, yang Tuhan tetapkan dalam firman-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau masih baik kepada kami. Terbukti berkat Tuhan masih kami alami, berkat Tuhan masih tersedia, dan kami mengalami berkat Tuhan. Kami syukuri itu Tuhan. Meskipun mungkin saat ini Tuhan, kami sedang menjalani pendisiplinan yang daripada Tuhan. Satu kekuatan kami Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Tuhan tidak akan melepaskan kami berjalan sendiri, tetapi Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami, membimbing kami, memimpin, menuntun kami, untuk kami memiliki kekuatan, dimampukan menjalani pendisiplinan demi masa depan yang penuh dengan pengharapan, supaya kami dapat menikmati masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan. Mampukan kami Tuhan jika kami menghadapi pendisiplinan ini. Kuatkan kami Tuhan, sadarkan kami bahwa Engkau mengasihi kami, supaya kami memiliki satu kesadaran sebagai kekasih-Mu untuk berbenah diri, untuk kami memperbaiki diri, untuk kami memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Itu terbukti melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami tahu Engkau mengasihi kami, itu terbukti Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan senantiasa bersama-sama. Tuhan senantiasa beserta dengan kami.
Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti menolong kami, memimpin kami, menguatkan kami, memberikan penghiburan kami di tengah-tengah kami mengalami pendisiplinan Tuhan, sehingga kami dapat melewati proses dan kami dapat merasakan rancangan damai sejahtera Allah itu ada pada kami sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu kami akan meninggalkan tempat kudus itu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang. Kami memohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kami, hingga kami sampai di rumah. Kami dapat berkumpul dengan keluarga dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, karena kita percaya kita memiliki satu iman yang sama di dalam Yesus Kristus, Allah sumber berkat bagi kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.